Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa meluangkan waktu kita untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami agama melalui kajian-kajian pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah pernah kita kaji. Monggo Pak, berkaitan dengan risalah Islam berkemajuan hasil Muktamar Muhammadiyah di Solo tahun 2022 kemarin ini. Ketika kita bicara tentang Islam berkemajuan atau al-Islam at-taqaddumi, sebenarnya kenapa kok Muhammadiyah merumuskan Islam yang berkemajuan? Itu yang pertama karena semangat Al-Quran dan Sunnah itu mengajak umat Islam ke arah kemajuan. Dari banyak Quran, dari banyak hadis menjelaskan agama Islam ini agama yang berkemajuan. Kemudian berkemajuan itu juga ternyata memiliki historitas di dalam perjalanan Muhammadiyah. Misalnya ditemukan di Statuten Muhammadiyah 1912, yaitu awal berdirinya Muhammadiyah, itu sudah menggunakan kata memajukan. Kemudian 1914 ditambah tidak hanya memajukan tetapi juga menggembirakan. Demikian juga ketika kita lihat wasiat Mbah Ahmad Dahlan. Mbah Ahmad Dahlan itu sering mewasiatkan kepada muridnya dediyo kiai sing kemajuan. Kemajuan itu muncullah kata kemajuan. Lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Artinya ketika Muhammadiyah sekarang mengangkat tema Islam berkemajuan, itu memang pendalaman Muhammadiyah terhadap ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang semuanya spiritnya berkemajuan. Demikian juga yang kedua secara historitas, baik dari dokumen resmi di Muhammadiyah maupun wasiat Mbah Ahmad Dahlan memberikan gambaran Islam yang ingin dikehendaki oleh Muhammadiyah itu Islam yang berkemajuan. Dulu pernah kita bahas tentang 5 karakteristik Islam berkemajuan. Masih hafal, masih ingat atau enggak? Ya, soalnya tema di Muhammadiyah sekarang semuanya berkemajuan. Tapi kita belum tahu secara tataran teoritis maksud kemajuan itu apa gitu. Maka di antara maksud atau pentingnya kajian ini ya bagaimana membumikan pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang terkesan cuma di awang-awang atau di langit Pak, tapi tidak banyak dipahami oleh warganya. Ada 5 karakteristik Islam berkemajuan. Yang pertama, Islamnya harus mabniun ala tauhid, dilandasi atas prinsip ketauhidan. Yang kedua, Islam yang berkemajuan itu senantiasa aruju ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, yaitu ihya'ul ijtihad wa tajdid, Islam yang senantiasa menghidupkan
ijtihad dan tajdid. Itu ciri khas apa? Muhammadiyah. Kemudian yang keempat yaitu Islam yang membawa atau merealisasikan kemaslahatan untuk semua alam semesta, yaitu tahqiqu rahmah lil alamin. Kemudian yang kelima, Islam yang tadi mengembangkan sikap moderasi beragama atau tanmiyatu wasatiyah atau wasatiyatil Islam atau tanmiyatu al-wasati atau al-islami al-wasati. Islam yang moderat, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Nah, kemudian juga kita sudah pernah bahas tentang manhaj Islam berkemajuan. Dan sekarang yang kita bahas yaitu ketika Muhammadiyah mengusung jargon berkemajuan, itu diaktualisasikan dalam gerakan yang bagaimana? Ada 4 gerakan Islam berkemajuan. Yang pertama yaitu Muhammadiyah harus tampil sebagai harakatul dakwah, gerakan dakwah. Kemudian yang kedua, harakatul tajdid. Muhammadiyah harus tampil sebagai gerakan pembaruan. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah harus tampil sebagai harakatul ilmi, gerakan keilmuan. Kemudian yang keempat, tidak hanya keilmuan, tapi ilmu itu harus diaplikasikan dalam sebuah amalan, sehingga Muhammadiyah harus tampil sebagai harakatul amal, yaitu gerakan amal. Nah, 4 gerakan Islam yang berkemajuan ini yang insya Allah akan kita coba dalami dan juga nanti kita diskusikan. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, nah, pada awal Bayi Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, itu sebenarnya Bayi Ahmad Dahlan sudah menghayati dan mendalami surah Ali Imran ayat 104, yaitu surah Wal Takum, dan nanti melahirkan teologi keumatan. Dari ayat ini, Bayi Ahmad Dahlan banyak membaca karya-karya reformis atau kelompok islahiyin atau kelompok-kelompok pembaru di dunia Islam. Di antaranya ada sebuah kitab yang namanya Tafsir Al-Manar. Bayi Ahmad Dahlan sering membaca kitab tafsir ini, dan di awal-awal di perjalanan Islam di Nusantara, kitab tafsir ini pernah di blacklist, Pak. Artinya dianggap tafsir yang melenceng dari pakem Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Bayi Ahmad Dahlan menggali beberapa inspirasi. Di antaranya inspirasi dari penafsiran Muhammad Abduh terhadap surah Ali Imran ayat 104, yaitu wal takum minkum ummah, hendaklah ada di antara kamu ummah, sebuah komunitas atau sebuah kelompok, yad'una ilal khair, yang kelompok itu mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini ada sebuah perintah supaya umat Islam itu membentuk ummah, sebuah komunitas. Tapi di ayat ini ada minkum itu dari kamu sekalian. Apakah semuanya? Artinya kalau semuanya itu hukum dakwah itu fardu ain atau hanya sebagian. Sehingga dakwah itu fardu ain atau fardu kifayah. Yang jelas ada wal takum itu lamul amri, yaitu lam yang menunjukkan arti perintah. Tapi minkum itu maknanya apa? Menjelaskan jenis atau menjelaskan litab'id, menunjukkan yang berkewajiban dakwah itu tidak semua umat Islam, akan tetapi sebagian, yaitu fardu kifayah. Kenapa? Karena orang melakukan dakwah itu harus dia min ahlil ilm, termasuk orang yang memiliki keilmuan. Artinya tahu kalau yang didakwahkan itu sesuatu yang
yang dilarang itu sesuatu yang mungkar. Kalau nggak tahu kan gimana Pak nanti melakukan dakwah? Ternyata apa? Sesuatu yang sesuatu yang dilarang tidak haram, atau misalnya yang diperintah ternyata malah yang diharamkan. Kan artinya harus tahu. Sehingga kewajiban dakwah itu fardun kifayah. Kemudian yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu apa? Di antara beberapa penafsiran di kalangan para ulama ada yang mengatakan suatu yang baik itu ittiba'ul Qur'an was sunnah, yaitu mengikuti Quran dan sunnah Nabi. Ada yang mengatakan al khair ini maksudnya apa? Islam. Jadi mengajak atau mendakwahkan kepada kebaikan itu dengan mengikuti Quran atau sunnah, atau dengan mengikuti Islam bagi orang yang belum menerima hidayah agama Islam. Kemudian memerintahkan kepada yang ma'ruf, yaitu supaya dengan mentaati Allah, mencegah dari yang mungkar, yaitu dari maksiat kepada Allah. Kemudian dikatakan kalau orang memenuhi 3 kriteria ini atau memiliki 3 karakteristik ini, wa ulaika humul muflihun. Kenapa kok wa ulaika humul muflihun? Dan ternyata Bayi Ahmad Dahlan itu juga mengajarkan surah Al-Asr, tidak hanya Al-Ma'un, yang lebih populer kan teologi Al-Ma'un. Karena teologi Al-Ma'un itu teologi pembebasan atau teologi kemanusiaan, atau Bayi Ahmad Dahlan mengentaskan dari problematika umat Islam yang yatim piatu diasuh di panti asuhan, yang sakit dimasukkan PKU, yang bodoh dimasukkan ke sekolah itu, healing, schooling dan feeding gitu. Tetapi ternyata Bayi Ahmad Dahlan juga mengajarkan teologi Al-Asr. Ini lebih lama lagi Pak, ini selama 6 bulan. Kalau jenengan baca buku pelajaran Ki Haji Ahmad Dahlan yang ditulis murid termudanya, yaitu siapa? Ki Haji Raden Hajid. Itu 6 bulan. Kalau Al-Ma'un itu berapa bulan? 3 bulan. Nah, kenapa kok teologi Al-Asr ini penting? Karena sebenarnya teologi Al-Asr ini tadi masih ada hubungannya dengan teologi wal takum itu. Di dalam surah Al-Asr itu wal asr, demi masa. Nah, masa ini kan selalu berkembang Pak. Artinya nanti bisa kita pahami Islam yang berkemajuan itu harus Islam yang bisa merespon segala perubahan zaman itu. Wal asr kan demi masa, artinya ayat ini bicara tentang konteks masa di mana kita hidup. Masa orang yang sudah tua, generasi tua dengan generasi muda juga sudah beda. Sekarang sudah cekelan gadget, cekelan Pak? Handphone macam-macam. Generasi tua Pak? Cekelan Pak? Cekelan ungkal. Enggak guyon. Kemudian innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kemudian illal ladzina amanu. Ini berarti orang yang beriman. Iman itu harus dilandasi pada ilmu. Karena ketika Al-Quran memerintahkan untuk iman kepada Allah, tapi yang lebih dahulu harus diilmui. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu kan ilmui dulu, baru kita bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kan ada fa'lam, suruh ngilmui dulu. Wa amilus sholihat, kemudian dari ilmu lahirlah amal. Amal itu mulai dari amal atau menjadi soleh secara individu, kemudian baru lahir soleh secara sosial. Ketika kita melakukan soleh secara sosial, itu yang disebut watawasau bil haq, saling menasihati dengan kebenaran.
Tapi ketika kita mendakwahkan kesolehan kita kepada orang lain, Pak, ada tantangan atau enggak? Banyak tantangan. Ketika kita mendapatkan tantangan, ya itu ya watawasau bisabr, harus sabar dalam menerima tantangan dan apa Pak? Berbagai macam ancaman di dalam apa? Dakwah. Nah, sehingga identitas gerakan Muhammadiyah itu sebagaimana dalam ADM ya, anggaran dasar Muhammadiyah pasal 4 ayat 1, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, yaitu harokah Islamiyah. Kemudian dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, harokah da'awiyah, gerakan apa? Dakwah. Kemudian yang ketiga harokatul tajdid, yaitu gerakan tajdid. Meskipun tajdid ini baru dimasukkan di Monas Tarjih di Malang Pak 1989. Tapi sebenarnya tajdid itu sudah sejak awal sudah ada di apa? Cara beragama orang Muhammadiyah, meskipun secara perumusan tajdid itu baru 1989 di Muktamar Malang, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sehingga penting kita tadi coba memahami 4 gerakan Islam berkemajuan. Yang pertama gerakan dakwah. Kenapa kok gerakan dakwah? Yang pertama, dakwah itu amanat yang sudah diambil oleh manusia. Inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna fiha wa hamalahal insanu. Artinya manusia sudah mengambil amanah untuk apa? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sehingga manusia sebagai ibadullah dia memiliki tugas apa? Khalifatullahi fil ard, berarti melakukan apa? Dakwah dengan memakmurkan apa? Bumi itu. Artinya memakmurkan bumi ya dengan apa? Dakwah. Nah, sehingga dakwah itu ada 2. Yang pertama apa? Al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua an-nahyu anil mungkar, mencegah dari yang mungkar. Kenapa kok 2? Karena syariat itu isinya kan cuma 2, yaitu if'al, kerjakanlah, artinya perintah, wa aqimus sholat wa atuz zakah, ini perintah. Yang kedua itu mencegah dari yang mungkar, karena syariat itu yang kedua la taf'al, jangan engkau lakukan. Misalnya apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Artinya ini kan larangan. Nah, sehingga dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di Muhammadiyah itu ditujukan pada 2 objek. Yang pertama ummatul ijabah, umat yang sudah menerima hidayah agama Islam. Itu disebut apa? Ummatul ijabah, yang sudah menjawab dakwah. Cara melakukan dakwahnya apa? Dengan mempertinggi mutu keberagamaan. Berarti semakin apa? Menguatkan keilmuan dalam beragama dan juga spiritualitas. Itu dakwahnya, Pak. Meskipun sudah Islam bukan berarti sudah tidak didakwai. Berarti dakwah kita yaitu apa? Mempertinggi mutu keislaman dengan mengkaji agama Islam. Yang kedua ummatud dakwah, umat yang belum menerima Islam. Bagaimana cara dakwahnya? Yaitu kita berusaha untuk apa? Menjelaskan tadi keunggulan atau kebenaran agama Islam. Itu kalau ummatud dakwah. Yang mana mereka belum beragama Islam. Dan ini juga bisa kita aplikasikan, Pak, dalam konteks dakwah di Muhammadiyah. Berarti kalau ummatul ijabah itu dakwahnya kepada orang Muhammadiyah yang basic kemuhammadiyahannya sudah jelas. Kalau jenengan-jenengan ini kan sudah jelas, makanya ngajinya apa? Tarjih gitu. Tapi kalau bagi yang di RM yang belum jelas itu, Pak,
masih Muhammadiyahnya belum begitu jelas, ya ummatul dakwah artinya ya tidak langsung ke tarjih gitu. Artinya ya apa? Yang penting bagaimana memikat, menampilkan kalau Muhammadiyah itu Islam yang menggembirakan. Itu kan modelnya gitu, Pak. Tapi kalau jenengan yang sudah lama di Muhammadiyah, itu dianggap ummatul ijabah, itu mempertinggi kualitas pemahaman ketarjihan. Tapi kalau sudah Muhammadiyah lama belum memahami tarjih sejak dulu juga masih awam, itu kan repot, Pak. Ya kan Muhammadiyahnya sudah lama gitu. Atau apa, belum sama sekali memahami tarjih, HPT juga enggak punya, ngaji juga enggak mau. Ya artinya tadi ummatul ijabah kan dengan mempertinggi atau menguatkan ke Muhammadiyah. Itu kalau konteksnya di Muhammadiyah. Dan ini penting, Pak, dalam artian nanti sebentar lagi Ramadan kan biasanya ada safari dakwah, sehingga perlu untuk pemetaan. Ada ranting yang perlu memang disentuh tentang pemahaman keagamaan Muhammadiyah, karena sudah Muhammadiyah, artinya perlu diperkuat pemahaman ketarjihan. Ada beberapa ranting yang mungkin yang penting menyenangkan dulu, nggak penting dulu, kita belum mendakwahkan atau berbicara tentang ketarjihan. Yang penting memikat jamaah, itu kan penting untuk memetakan. Tapi yang jadi masalah, Pak, sekarang itu saya sudah di satu PCM yang nggak saya sebut, basis Muhammadiyahnya sudah kuat, tapi ketika diajak ngaji tarjih itu ngaji kok tarjih itu kan ngaji organisasi. Padahal nanti kalau bilang ngaji tarjih itu ngaji organisasi kan belum memahami apa sebenarnya kajian tarjih itu kan. Kemudian berikutnya yang ketiga, dakwah berbasis budaya ini. Ini yang susah, Pak, artinya. Yang selama ini Muhammadiyah kan sering dituduh sebagai kelompok anti seni dan budaya. Tetapi dakwah dalam konteks modern itu harus bisa mengapresiasi terhadap perkembangan Pak? Budaya. Dalam artian orang yang beragama itu bukan berarti anti budaya atau anti seni, karena sebenarnya budaya atau seni itu kan fitrah, naluri manusia, dan Allah sendiri juga innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Sehingga dakwah yang berbasis budaya ini penting untuk dilakukan oleh Muhammadiyah. Kenapa kok demikian? Dan karena dengan budaya itu kita mendakwahkan Islam itu semakin mudah, karena orang dibawa untuk memiliki lifestyle, Islamic lifestyle atau gaya hidup Islam tapi tanpa sadar. Misalnya pakaian, Pak, fashion itu. Kalau nggak ada desainer yang muslim, maka gaya pakaian itu ya semuanya Pak? Gaya yang nggak jelas. Dan dengan adanya desainer muslim maka muncullah baju koko, muncullah Pak? Celana saya Pak? Berbagai macam bentuknya loh. Nah, itu kan pentingnya seni kan. Tapi kalau nggak ada desainer Islam, yang ada desainer yang non muslim semuanya, maka cara berpakaian itu kan semakin tidak jelas gitu. Oke. Nah, sehingga perlu untuk melakukan dakwah yang berbasis budaya. Tetapi dalam pandangan Muhammadiyah, budaya itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, budaya yang diakui oleh syariat. Artinya budaya ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka lahirlah kaidah sebagaimana dalam fikih semua ulama menerima itu. Kaidah Al-adah muhakkamah.
adat atau tradisi itu dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum atau norma. Contohnya Pak, ketika ada seorang menikah, di akad nikahnya tidak disebutkan maharnya, sah atau enggak nikahnya? Sah atau enggak Pak? Kalau jenengan dulu nikah Pak, angkah tukar wazawaj tukar bimahri ya Bapak. Kan disebutkan apa? Maharnya. Tapi kalau misalnya walinya hanya angkah tukar wazawaj tukar tanpa disebutkan maharnya, sah atau enggak Pak nikahnya? Nikahnya sah. Nikahnya apa? Sah. Tuh, ini kan kan al ilmu qoblal amal wal qaul kan. Ilmu dulu sebelum apa? Sebelum bicara atau apa? Atau berbuat. Kalau jenengan kan apa? Al amal qoblal ilm gitu. Praktek sebelum ilmunya, baru ngaji sekarang. Gak biar. Lah karena yang pegang mic saya kan yang menang saya. Kalau jenengan bantah kan suaranya nggak kedengeran. Oke, nikah itu dinamakan nikah apa? Nikah tafwid gitu. Tetapi bagaimana nanti menentukan apa? Maharnya? Maka dikembalikan pada budaya daerah setempat atau dilihat nanti misalnya si gadisnya ini dulu saudaranya maharnya seberapa gitu. Itu yang digunakan sebagai patokan. Itu yang disebut apa? Mahru al-mithli. Mahar yang sebanding nilai gadis tersebut didasarkan pada apa? Budaya setempat gitu. Kemudian yang kedua Pak, seorang suami kan wajib memberikan nafkah kepada istri. Itu besarnya berapa gitu sehari? Seberapa Pak? Nggak bisa jawab dengan pasti. Coba berapa Pak? Nggak sehari berapa gitu? Saya ikhlasih. Apa Pak? Enggak, itu mahar. Enggak, ini yang nafkah ini Pak. Yang nafkah ini Pak. Seberapa sehari seberapa? Berapa besarnya? Semampunya. Nah, sehingga memberikan nafkah itu ya dikembalikan pada budaya atau adat di suatu tempat. Kalau budaya jenengan budaya seikhlasnya tadi. Nah, karena istrinya apa? Nerima ya. Pokoknya yang penting dikasih gitu. Kemudian yang berikutnya pembangunan atau arsitek masjid itu. Apakah ada masjid itu harus mengikuti arsitek Timur Tengah gitu? Harus ada menaranya? Tidak, karena itu berkembang sesuai dengan budaya gitu. Sehingga mungkin ada masjid yang bergaya percampuran antara Hindu dengan Islam, itu tidak apa-apa. Demikian juga bangunan rumahnya jenengan itu bisa berkembang sesuai dengan budaya. Selama misalnya kalau dikasih simbol-simbol agama lain ya nggak boleh lah misalnya. Misalnya masjid nanti ada simbol salibnya, ada dewanya, ya nggak boleh itu. Oke ya. Berikutnya, budaya yang pada mulanya bertentangan dengan syariat lalu diislamisasikan. Dan Nabi dulu juga melakukan islamisasi. Misalnya syair-syair jahiliyah itu tidak langsung dilarang oleh Nabi. Bahkan ruqyah, bukan ruqyah, ruqyah yaitu suwuk. Itu ketika Nabi yang para sahabatnya itu juga melakukan ruqyah ya, suwuk di masa jahiliyah. Ketika Nabi ditanya, Nabi ingin tahu suwuk itu japane piye kalau maksud kita. Kata Nabi, "Wa la ba'sa bi ruqyah ma lam takun syirkan." Enggak apa-apa suwuk itu selama tidak ada unsur kesyirikan. Makanya suwuk Jawa itu tidak semuanya haram, Pak. Wong kiai dik biyen
Jopone nyapeh apa Pak? Ada Pak jawabannya, saya lupa itu di bukunya itu Mbak Mustafa Bisri ya, pengarang kitab tafsir Al-Ibris itu. Punya buku namanya Imamuddin itu. Buku yang termasuk fungsinya Muddin, bukan Muddin ya bagaimana bisa nyuwuk itu. Tapi suwuknya suwuk Jawa gitu. Selama itu Jopo itu selama tidak ada unsur kesyirikan, meskipun Jawa ya enggak apa-apa gitu. Oke. Nah, berikutnya yang ketiga, budaya yang bertentangan dengan syariat. Artinya kalau budaya itu sudah melanggar apa yang diistilahkan oleh Muhammadiyah TBCS, tahayul bid'ah khurafat syirik, maka yang dimenangkan adalah agama, bukan budaya. Itu yang penting untuk digarisbawahi. Sehingga Pak, sebenarnya Muhammadiyah itu sudah mencoba mulai merespon apakah Muhammadiyah anti budaya, seni atau budaya. Sehingga di Monas Malang tahun 2010 itu dibahas tuntunan seni dan budaya dalam Islam. Tapi dari kajian Majelis Tarjih ada dua budaya yang sebenarnya itu kalau perspektif ekonomi nggak ada masalah Pak, karena ini sudah menjadi ikon wisata, yaitu budaya larung laut gitu. Larung laut itu apa? Sesaji pada laut gitu, yaitu hasil bumi berbagai macam buah, kemudian biasanya kepala kerbau itu di apa Pak? Di keroto ke laut. Kalau jenengan yang rumahnya dekat Bengawan Solo masih ada Pak? Larung laut juga di Bengawan Solo ya? Itu. Kalau di Muhammadiyah memang lebih pada satu dari Pak. Satu dari itu apa? Meskipun mungkin niatnya itu hanya hanya budaya, tapi kadang tidak semua orang punya pemahaman semacam itu Pak. Kalau orang awam ya tetap ngalat berkah, yaitu supaya mendapatkan keberkahan dan tolak balak, itu pasti Pak itu. Kemudian yang kedua pada unsur tabdzir, yaitu menghambur-hamburkan harta, buah-buahan yang enaknya gitu, kemudian kepala kerbau kenapa kok nggak disate kan gitu, tapi dihanyutkan ke laut. Meskipun kelompok yang lain punya perspektif itu nggak apa-apa, nggak ada keyakinan apa-apa, kemudian sedekah pada ikan. Tapi yang menjadi masalah Pak, kewajiban kita sedekah pada apa? Masa tetangganya kelaparan, ikan yang nggak jelas dikasih sedekah, itu kan juga jadi masalah Pak kalau dikejar gitu. Kelumanan Pak. Apa? Kelumanan. Maksudnya tetangga yang kelaparan dibiarkan, tapi ikan yang nggak butuh sedekah kok disedekahi. Kalau tetangga kelaparan itu cari makan kan susah Pak. Tapi kalau ikan dibiarkan di laut ya pasti tetap hidup, meskipun tidak usah jenengan sedekahi. Meskipun ini juga kita perlu Pak? Berlogika, kalau logika waras. Oke, yang berikutnya upacara ngaben. Meskipun ini juga menjadi ikon budaya di Bali. Kalau mayat meninggal itu dibakar itu, ditaruh di bawah pohon cendana itu, sambil mengumpulkan uang, kemudian dilakukan proses upacara ngaben. Ini juga dianggap oleh Majelis Tarjih sebagai budaya, meskipun sudah menjadi ikon wisata tapi bertentangan dengan TBCS. Kemudian berikutnya gerakan tajdid. Ya, ini ketika kita bicara tajdid ini yang sangat berat Pak. Tajdid dalam arti apa? Pembaruan. Ya, sebagaimana karakteristik Islam berkemajuan Ihya'u al-ijtihad wa tajdid. Nah, Muhammadiyah ketika lahir itu sudah memiliki prinsip tajdid. Termasuk tidak bermadzhab itu juga prinsip
tajdid. Artinya pandangan-pandangan ulama di abad pertengahan itu bukan berarti salah gitu. Muhammadiyah tidak pernah mensalahkan madhab. Tapi bukan berarti pandangan madhab itu semuanya masih relevan dalam konteks sekarang, terutama dalam bidang muamalat itu bisa berkembang gitu, sesuai dengan tuntutan zaman. Ya. Sehingga Muhammadiyah sejak awal juga sudah memiliki spirit tajdid. Ya, misalnya kalau kita lihat ya, gerakan-gerakan tajdid itu ada yang puritanisme, lebih pada yaitu dakwah pada tauhid, misalnya yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Kalau kita lihat karya-karyanya itu Kitabut Tauhid, Ushulul Tsalatsah, kemudian Masail Jahiliyah dan seterusnya. Kemudian gerakan reformisme dan modernisme. Ini yang lebih pada bagaimana memajukan Islam. Kalau puritanisme itu kan ke arah akidah dan ibadah. Kalau reformisme dan modernisme itu sebenarnya ke muamalat. Nah, ini contoh gerakan-gerakan tajdid yang ada. Dan Muhammadiyah nanti kalau kita lihat tajdidnya sebenarnya mengakomodir dua-duanya. Yaitu tajdid dipahami dengan dua makna. Yang pertama kalau bidang akidah dan ibadah artinya tajdidnya purifikasi tadi. Jadi di sini Muhammadiyah menganut puritanisme, yaitu mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sumber agama Islam. Sehingga di beberapa putusan tarjih kita dalam masalah ibadah itu sangat rigid. Ketika tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah, meskipun itu ada pandangan para ulama, maka ya tidak diamalkan. Misalnya doa di antara dua sujud ada tambahan wa'afini wa'fu ani, yang ini tidak ada tidak ada hadisnya. Misalnya ketika orang mendengar azan itu apa itu? Yang sodaqta wa barirta itu ketika mendengar as-sholatu khairum minan naum. Tapi itu kan tidak ditemukan hadisnya, itu sodaqta wa barirta. Kemudian tasyahud tidak, atau sholawat itu tidak ada sayyidina itu. Kemudian dalam akidah juga sama. Di kitabul janazah ada tuntunan ziarah kubur. Tapi ziarah kubur yang diwanti-wanti Muhammadiyah dua, wala taf'alu indaha ma lam ya'dzan bihillah wa rasuluh. Jangan engkau melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan Allah dan Rasul ketika ziarah kubur. Apa itu? Kadu'aikumul mayyita, sebagaimana engkau meminta kepada mayit. Wa tawassuli bihi Allah. Yang kedua tawassul. Itu juga tidak boleh, karena di sini Muhammadiyah tajdidnya maknanya purifikasi. Meskipun di masyarakat umum kalau ziarah kubur itu ya kalau enggak meminta sunan secara langsung ya tawassul. Kemudian yang kedua muamalah duniawiyah. Ini tajdidnya lebih modernisasi, yaitu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Nanti insya Allah akan ramai juga masalah ru'yah dan hisab. Ini kan isu tahunan banyak. Nanti menjelang masuk Ramadan itu pasti ramai itu, entah sama atau enggak nanti kita lihat. Dan di sini Muhammadiyah memakai hisab. Kenapa? Karena dianggap penentuan atau kriteria awal bulan Ramadan itu masalah muamalat duniawiyah, bisa berkembang sesuai dengan zaman. Tapi kalau puasanya itu yang wilayah ibadah makhdhah, dan dia tidak bisa berkembang, tidak boleh. Meskipun banyak kajian yang mengatakan kalau puasa itu mengakibatkan etos kerja menurun, tapi tidak boleh dikaji berdasarkan riset. Beberapa orang yang melakukan puasa kerjaannya pada siang hari hanya tidur, kualitas kerjanya juga menurun. Maka waktu puasa perlu untuk dikaji ulang, sehingga nanti hasil
kajiannya apa? Waktu puasa dirubah, yaitu apa? Sahurnya. Sahurnya apa? Sahurnya apa waktu matahari terbenam. Nanti bukanya pada saat apa? Terbitnya fajar, sehingga jenengan bisa puasa sambil tiduran. Nah, itu nggak boleh karena itu melanggar nas qat'i dari Al-Qur'an. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum minal khaydil aswadi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Itu kan nas qat'i dari Quran, tidak boleh dikaji ulang. Nah, tetapi tajdid di Muhammadiyah ini ada tantangannya, Pak. Baik internal maupun eksternal. Internal itu dari dalam Muhammadiyah sendiri, eksternal dari luar. Internal misalnya kurang sosialisasi, karena bermuhammadiyah kita masih gerakan dakwah saja, Pak. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan tajdid itu belum banyak diimplementasikan gitu. Apalagi tajdid yang berkaitan dengan paham keagamaan. Meskipun kalau tajdid amal usaha ekonomi itu mungkin sudah ada tanda-tanda bagus, Pak. Tapi tajdid dalam paham agama ini yang belum begitu nampak. Sehingga HPT kita 1 jilid 3 itu warganya masih banyak yang nggak punya. Pengurusnya saja juga banyak yang belum punya, karena tidak pernah disyaratkan syarat jadi pengurus harus punya HPT, itu enggak ada. Apalagi TC atau jawab agama yang 8 itu malah semakin tidak punya lagi. Jenengan cek di rumah para jajaran pengurus ada enggak TC? Bisa jadi enggak ada. Nah, itu artinya kurang apa? Sosialisasi. Kajian kita juga belum banyak mengarah pada kajian perbedaan penafsiran. Misalnya dulu ketika perdebatan tentang memaknai sunnah as-sahihah sebagaimana dalam definisi agama, yang disuruh sunnah sahihah itu hadis sahih atau juga mencakup hadis hasan. Tapi dalam pandangan Majelis Tarjih Jawa Barat ya hadis sahih saja. Konsekuensinya Muhammadiyah nggak pakai hadis hasan. Tapi yang menjadi masalah bagaimana status takbir zawaid dalam sholat Id. Apakah pakai atau enggak? Padahal tidak ada hadis yang sahih. Itu kan perbedaan penafsiran. Tapi itu masih bagus, Pak. Artinya dua-duanya masih merujuk pada dokumen yang ada. Kemudian yang kedua, kesalahan pembacaan. Kesalahan pembacaan ini macam-macam ya. Bisa jadi referensinya kurang, Pak, gitu. Ada seorang kiai pernah saya ceritakan, dia terlambat sholat duhur dan memang masjidnya dekat dengan sekolah. Akhirnya Pak gurunya nunggu Pak Yai ini kok nggak datang-datang, Pak gurunya tampil jadi imam. Ketika salam Pak gurunya assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Pak Yainya tadi terlambat. Ketika sudah salam ditebrek Pak gurunya, apa awakmu cek Muhammadiyah? Kenapa? Karena salamnya tidak lengkap. Dan Pak Yainya itu memang ya baca HPT, Pak, tapi hanya HPT jilid 1. HPT jilid 1 salam lengkap itu ternyata dikaji ulang di Munas Tarjih tahun 2010. Kesimpulannya apa? Dua-duanya boleh karena ditempuh tanawwu fil ibadah. Tapi masih mending, Pak. Artinya Pak Kiai itu update-nya dulu, Pak, meskipun sekarang nggak update. Artinya punya HPT jilid 1, yang jadi masalah belum punya HPT jilid 3. Tapi yang kebanyakan warga Muhammadiyah dua-duanya belum punya ini ya. Sehingga yang salam itu yang betul lengkap atau enggak ya enggak tahu. Karena tidak punya HPT. Yang kemudian yang ketiga, mengabaikan dan menolak. Nah, ini yang repot ya. Jadi dianggap HPT itu nggak penting gitu. Sehingga bermuhammadiyah itu yang penting mengembangkan aum saja gitu. Sehingga di antara pimpinan kita juga
ngajinya cek gelepotan itu. Apalagi suruh ke arah tarjih, ya, sehingga terkesan apa? Mengabaikan dan menolak. Tapi di kelompok sebelah Pak itu ada kelompok tarbiyah atau halakoh, itu kan ada sistem pengkaderan berjenjang. Meskipun kita ada Baitul Arqam, tapi kan itu kadang apa Pak? Sekedar apa? Sekedar formalitas saja Pak. Kajian yang rutin kan tidak ada. Tapi di kelompok sebelah itu meskipun dia sudah DPR, kalau liqo ya harus mengikuti hierarki pengkaderan, juga harus mau latihan baca Quran. Nah kita yang repot situ Pak. Ya, makanya kadang ada pemimpin juga disorai. Ini ngasih pengajian kok maca Qurane cek kelagepan. Padahal sing diwehi pengajian luweh lancar. Itu kan jadi masalah. Oke, yang berikutnya eksternal. Eksternal itu ideologi Islam transnasional tadi. Ada HTI, ada Salafi, ada apa Pak? Gerakan Tarbiyah, Wahabi dan sebagainya ini. Nah, artinya kalau kita di Muhammadiyah itu nggak tahu ideologi kita, nggak tahu Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, ya tadi kita nggak bisa membedakan dan merespon gitu. Padahal tadi ngaji ya, tarjih ngaji organisasi, padahal nggak tahu sistem bangunan keilmuannya ini. Meskipun Muhammadiyah sebenarnya tidak anti terhadap kelompok lain, tapi dalam konteks kita Muhammadiyah itu kan penting, dalam arti bisa membedakan ini Muhammadiyah, ini kelompok lain. Meskipun ya kita tidak fanatik ya, tapi dalam konteks berorganisasi kan kita punya rujukan yang jelas. Oke. Berikutnya gerakan ilmu. Gerakan ilmu salah satu bagian dari perwujudan Islam berkemajuan yang Muhammadiyah lahir sebagai gerakan ilmu. Nah ini yang cukup susah Pak, dalam artian bagaimana gerakan ilmu ini terutama tadi dalam konteks ketarjian, melakukan sosialisasi ketarjian tadi, sehingga kajian-kajian ketarjian itu marak itu. Jadi di kelompok tradisional itu kan namanya Syawir Fathul Mu'in, Syawir Fathul Qarib Mujib, itu kan masih biasa Pak. Syawir itu diskusi ya. Kita misalnya diskusi tarjih itu kok kayak gak ada tuh Pak. Nah di kelompok sebelah itu meskipun juga semuanya, tapi masih umum ya, Syawir Fathul Mu'in, Syawir Fathul Qarib Mujib. Misalnya Gus Yahya itu kemarin mau 1 abad NO Pak, itu khataman kitab Irsadul Ibad. Itu kan ada sebuah tradisi yang digalakkan ya, meskipun Muhammadiyah saya tahu ada seminar macam-macam, tapi yang sifatnya keilmuan klasik ini kan nggak ada begitu muncul Pak ya. Itu karena memang warganya juga belum begitu Pak familiar terhadap tradisi-tradisi klasik, sehingga memunculkan forum-forum pencerahan itu saya kira penting ya, untuk memunculkan kalau Muhammadiyah itu ada gerakan ilmu itu. Ya, ekonomi bagus gitu. Tapi tetap nanti gerakan keilmuan ini harus menjadi roh juga. Ketika yang digarap ekonomi kemudian keilmuannya tidak banyak muncul, nanti yang terjadi apa Pak? Ya tadi bermuhammadiyah tapi tidak pede itu. Apalagi tadi bersinggungan dengan kelompok-kelompok atau gerakan-gerakan transnasional, itu akhirnya nggak pede, tarjih liberal, ini Quran hadisnya nggak jelas. Memang nggak jelas, dia nggak baca, ya nggak jelas betul. Kan nggak pernah dibaca. Ketika dibaca kan nanti muncul ke ilmuwan. Nah kalau nggak dibaca ya nggak jelas kan itu. Oke. Berikutnya gerakan amal, karena Islam itu dinul amal, makanya illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dalam Quran namanya iman dan amal soleh itu selalu dihubungkan, artinya selalu berhubungan. Sehingga ketika Muhammadiyah
ingin menjadi kelompok yang berkemajuan, maka perlu gerakan amal, yaitu pelembagaan amal sosial. Ini penting ya. Misalnya dalam ekonomi itu memang penting juga membangun ekonomi, memiliki amal usaha di bidang ekonomi secara kelembagaan, itu kan bentuk gerakan amal. Kemudian pendidikan, rumah sakit dan sebagainya, itu artinya amal soleh itu perlu untuk dilembagakan. Ketika tidak dilembagakan, maka sangat berat untuk kita melakukan amal soleh. Mungkin demikian Bapak dan saudara sekalian, yaitu 4 gerakan Islam berkemajuan tadi. Gerakan apa? Dakwah. Kemudian gerakan tajdid, gerakan ilmu, dan gerakan amal. Mungkin sekian, silahkan kalau ada yang dikomentari atau ditanyakan. Monggo. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, teman-teman jangan pulang dulu setelah pengajian, karena ada musda besok Ahad, itu harus kita sikapi. Yang kedua, melihat dari sekarang nisfu Sya'ban itu sama, awal Ramadan sama, tapi nanti Idul Fitri itu kalender sudah nggak sama. Ya, mestinya kalau kita lihat kalender Masehi itu pasti sama, pasti sama. Januari 31 hari, Februari 28 hari, 30, 31 dan seterusnya. Sehingga seakan-akan seluruh dunia itu sama. Itu yang tidak punya Quran dan Sunnah. Apalagi kita umat Islam, belum adanya kalender Islam, yang ada kalender Masehi. Bisakah kapan saja disatukan sehingga tidak seperti ini? Apa ya sesuk, apa ya saiki? Nek poso aku seneng beli, nek aku seneng dhisik. Kemudian ini umat Islam banyak yang seperti itu. Makasih. Ya. Sebenarnya ingin saya bahas, tapi sekarang kan temanya Islam berkemajuan ya. Jadi saya maksudnya sebenarnya saya sudah berpikir tentang hisab dan ru'yah, tapi masih minggu depan kan masih kan 1 minggu lah, 1 kali pertemuan kan, atau sholat lail gitu. Di situ ada sholat iftitah, kemudian itu kan sebenarnya sudah saya pikir Pak ya, tapi karena ini temanya Islam berkemajuan ya, hanya perlu untuk gitu, membumikan Islam berkemajuan itu apa gitu. Saya kira warga Muhammadiyah di bawah itu ya tidak tahu Islam berkemajuan itu apa. Sing maju apa nih itu, sing dimaksud maju itu ya apa, itu kan saya kira blank. Makanya penting kajian-kajian semacam ini, sehingga kita ketika bicara Islam berkemajuan, Pak ya masuk ngomong musda, itu kan temanya juga apa Pak, Islam berkemajuan juga loh. Itu apa maksudnya gitu loh. Apa sekedar bikin tema tapi nggak tahu maksudnya, dan termasuk cara membumikannya bagaimana gitu. Oke. Sebenarnya ada 6 argumen Muhammadiyah pakai hisab bukan ru'yah. Yang pertama spirit Al-Quran. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Itu menunjukkan kalau peredaran matahari dan bulan itu bisa dikalkulasi. Sehingga kalau Al-Quran bilang wasyamsu wal qamaru bihusban, artinya ada spirit Al-Quran untuk mengamati benda langit. Makanya di antara argumentasi tarjih ketika pakai hisab itu memang apa? Tarjih kan tidak pakai ru'yah, itu kan pakai hukum apa? Perubahan
hukum. Diantaranya kan syarat perubahan hukum itu kan harus intiqalun min dalilin ila dalilin akhar, yaitu pindah dari satu dalil ke dalil yang lain. Ketika sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati itu dalam konteks sekarang banyak masalah, maka Muhammadiyah bisa pakai dalil Quran, sehingga tidak mungkin orang hisab itu menjadi liberal atau apa? Menolak sunnah, bukan, karena kita juga pakai dasar Al-Quran. Kemudian metode ru'yah dulu digunakan karena belum paham metode hisab. Ketika Nabi bilang sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati itu karena umat yang dihadapi Nabi apa? Walladzi ba'atsa fil ummiyyin apa? Rasulah. Umat yang buta huruf. Nabi sendiri bilang apa? Nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kami umat yang buta huruf, tidak bisa nulis dan tidak bisa menghitung. Artinya kalau Nabi menyuruh sahabat melakukan hisab itu namanya, kalau dalam usul fikih namanya taklifu ma la yutok, memberikan kewajiban terhadap sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Kan tidak mungkin. Tapi kalau konteks sekarang, Pak, umatnya Nabi sudah tidak disebut ummatun ummiyatun. Masa astronomi ditolak. Ini ilmu pengetahuan yang secara umum dianggap akurat, Pak. Tapi kok enggak dipakai. Dan ketika ilmu astronomi itu berkembang menunjukkan majunya suatu bangsa, masa kok enggak dipakai? Kemudian metode ru'yah tidak bisa untuk membuat kalendernya tadi. Kalau tahun Masehi atau Miladiah itu selalu pas, Pak. Makanya kita merayakan 17 Agustus tidak pernah berdebat kita. Saya sampai kecil sampai sekarang, Pak, itu belum pernah menemukan 17 Agustus berselisih gitu. Jangan pernah. Ya pasti sepakat gitu. Tapi giliran Idul Fitri, Idul Adha, satu Ramadan itu terkadang apa? Berselisih. Padahal bangsa yang maju itu bangsa yang bisa menentukan schedule-nya, Pak, atau planning ke depan itu sudah pasti. Ini bagi umat Islam yang berada di barat, Pak, mau cuti Ramadan, di sana kan cuti kan susah, Pak. Tapi kalau cutinya itu tanggalnya berapa, masih nunggu ru'yah. Nanti gimana, Pak, minta surat cutinya itu? Kan repot juga, Pak. Karena tanggal satunya masih belum pasti kan itu misalnya itu, atau mungkin Idul Fitrinya belum pasti. Nah, sehingga dengan hisab itu bisa menyatukan nanti terbentuknya apa? Kalender global atau unifikasi kalender. Ini yang berusaha untuk dilakukan oleh Muhammadiyah ya, meskipun banyak tantangan. Kemudian ru'yah tidak bisa menyatukan awal bulan Islam secara global tadi. Kemudian terbatasnya jangkauan metode ru'yah. Ru'yah itu hanya bisa diberlakukan ke arah timur sejauh 10 jam. Artinya bagaimana negara yang di baratnya yang bedanya sudah 10 jam. Itu bisa berbeda-beda sehingga tidak mungkin kalau pakai ru'yah terjadi apa? Kesamaan. Kemudian yang keenam, ru'yah menimbulkan masalah pelaksanaan puasa Arafah gitu. Ya, padahal puasa kalau pemerintah Saudi itu kan pakai ru'yah. Tapi bagaimana negara-negara yang lain gitu? Apakah selalu kiblat dengan Arab? Padahal kalau dulu kan ya nggak mungkin, Pak. Kalau sekarang mungkin kiblat dengan Arab. Kenapa, Pak? Karena teknologi sudah canggih. Tapi di masa sahabat masa kan nggak mungkin, Pak, karena informasi apa tidak secanggih sekarang. Mengetahui kalau sekarang di Mekah wukuf itu kan tidak bisa secepat sekarang gitu. Nah, sehingga dengan kalau kita tidak pakai hisab maka wukuf di Arafah itu bisa jadi apa? Berbeda. Artinya terkadang sana sudah wukuf umat Islam kemarin
puasanya. Padahal sekarang kufato terlambat. Kan biasanya kan gitu, Pak. Itu yang beberapa masalah kenapa kita pindah dari ru'yah ke hisab itu. Mungkin yang lainnya silahkan. Atau kita cukupkan ya? Ya, kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak.